Halo guys, selamat datang di podcast Yuk HMKM Universitas Pekalongan. Wadaw, perdana banget nih ya. Deg-degan gak sih Kak Gin? Oh ya pasti deg-degan dong. Biar gak deg-degan, gimana kalau kita kenalan dulu aja? Biar tambah deket dan tambah sayang. Iya. Langsung aja kenalin, nama aku Alfi Korina. Kalian bisa panggil aku Alfi. Aku dari Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Aku Rana Gina Pratiwi, kalian bisa panggil Gina dari Kesehatan Masyarakat angkatan 2019 juga loh. Kan udah kenalan nih ya. Terus tujuannya kita itu ngapain sih kira-kira Kak Gin? Ngobrol-ngobrol santai gitu deh, bisa diselipin curhat gitu loh. Yes, betul banget dong. Dan pastinya di podcast Yuk ini kita bakal ada guest star yang kece, asik, dan tentunya nambah pengalaman juga. Bener nggak Kak Gin? Iya bener banget. Oke, langsung saja kita sambut guest star perdana kita, Ketua dan Wakil HMKM Universitas Pekalongan. Selamat datang Pak Kahim dan Bu Kahim kita. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak udah mau ngeluangin waktu buat duduk bareng di sini untuk sharing dan juga ngobrol-ngobrol santai. So ya, langsung saja yuk kita masuk ke Time About You. Jadi di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat bahan kita ngobrol nanti. Eits, sebelumnya kita kenalan dulu dong sama Pak Kahim dan Bu Kahim kece kita ini. Ya silakan Pak Kahim. Halo teman-teman, nama saya Fadel Muhammad, bisa dipanggil Fadel, dari semester 3 kelas B. Halo semua, kenalin aku Cantika Yunwardani, biasa dipanggil Cantika. Aku dari kelas A, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 3. Jadi angkatan 2019 semua nih ya. Iya dong. Udah pada kenalan dong sama Pak Kahim dan Bu Kahim kita. Lanjut kita ke pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama ini nyangkut tentang organisasi kita, HMKM tercinta. Kalau boleh tahu, visi misi kemarin buat kalian nyalonin untuk maju menjadi ketua HMKM itu apa sih? Ya mudah aja sih. Pertama itu visi mewujudkan dan mengenalkan Himpunan Kesehatan Masyarakat atau HMKM yang bertanggung jawab, kreatif dan produktif pada bidang teknologi dan berperan aktif untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sedangkan misi saya yaitu mahasiswa berpartisipasi aktif dalam berbagai event baik di internal kampus maupun eksternal kampus. Lanjut, mendukung dan menyelenggarakan segala macam kegiatan yang mengenai kesehatan, menampung aspirasi dari mahasiswa dalam segala bidang demi kemajuan HMKM. Yang terakhir itu menciptakan organisasi HMKM yang nyaman dan gembira untuk mahasiswa. Sekarang dari Bu Kahimnya nih, visi misinya apa? Oke, visi saya sendiri itu menjadikan Hima Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan menjadi hima yang aktif, solid, dan dapat memberikan dampak yang baik bagi Universitas Pekalongan. Misinya sendiri yaitu mengkoordinir anggota hima dengan baik dan bertanggung jawab, merangkul seluruh anggota hima tanpa membedakan aspek tertentu, dan berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggota hima. Itu aja sih. Visi misinya keren nih, bener aja jadi ketua dan wakil. Terus hal apa gitu loh yang ngeyakinin kalian, aku harus banget nih maju jadi ketua gitu, apa sih kalau boleh tahu? Dari siapa dulu nih? Dari Wakahimnya dulu aja deh, tadi kan udah dari Kahimnya. Oke. Rasa pengen banget tuh sebenarnya nggak ada ya, tapi mungkin, aku campur bahasa Jawa nggak apa ya? Iya nggak apa-apa, santai aja. Jadi untuk jadi Kahim itu salah satu tujuan aku sih pengen melatih public speaking juga, cara mengorganisir sebuah organisasi gitu kan. Apalagi kan di organisasi itu pasti banyak orang tuh. Kita juga kan sekarang udah 23 orang. Untuk mengatur orang sebanyak itu apakah bisa atau enggak. Jadi kita menantang diri sendiri apakah bisa kita mengkoordinir, terus saling mengingatkan gitu. Enggak cuman wah itu ketua tuh mentang-mentang gitu loh. Jadi kita harus bisa nerima kritik juga gitu loh. Nah jadi aku ingin jadi ketua itu pengen
melatih apa ya namanya, melatih rasa kepemimpinan aku sendiri sih, itu aja. Mantap, mantap, mantap. Kalau Pak Kahim apa nih? Kalau saya sendiri itu untuk pengalaman saya untuk berorganisasi sendiri, kemudian untuk melatih public speaking juga, mengupayakan mahasiswa yang lain. Mantap, mantap. Mantap banget sih, mantap banget. Yuk, silakan Kak Gim. Ya, terus kalian senang nggak sih udah sampai di titik ini? Terus apakah ini yang diinginkan kalian? Kalau aku sih ya begitu. Gitu gimana nih? Aduh, katanya nggak sih? Puas atau enggak, atau seneng udah sampai di posisi ini gitu? Kalau aku sih ya seneng-seneng aja, tapi ya Ada tapinya. ya gitu, bisa harus mengayomi semua anggota juga yang ada kritik saran kayak gitu sih. Pengalaman baru ya, Iya. gitu. Oke, kalau aku sendiri sih senang sih, walaupun nggak jadi ketua, tapi di sini kayak ya aku anggap anggota hima yang lain itu ya teman aja, teman sharing. Terus kalau ada apa-apa kita saling cerita. Jadi nggak kayak melihat senioritas gitu deh. Ya senang aja walaupun nggak sesuai ekspektasi. Sebenarnya kan pengen jadi ketua, tapi ya nggak apa-apa. It's okay. Asik Have fun. ya. Tetep kayak oke banget gitu ya. Iya, jadi teman aja. Terus kan ini kalian udah kayak jadi figur banget nih buat anak-anak kesmas kayak gitu. Mbak. Iya dong pastinya, secara ketua dan wakil gitu kan ya. Terus kalian itu sebenarnya ada nggak sih rasa kayak minder atau nggak percaya diri untuk buat maju itu, ada nggak sih? Kalau aku sendiri tuh awal-awal iya, sebab dari pengalaman tuh ya belum menjadi ketua tuh belum tahu. Ini juga pengalaman pertama. Oke, kalau minder sendiri pasti ada lah pertama kali. Apalagi ini juga aku jujur kuliah ini baru pertama kali organisasi hima gitu. Dulu nggak pernah OSIS atau MPK atau apapun. Jadi minder ada. Apalagi aku orangnya agak pemikir banget kalau diomongin orang. Jadi kayak takut aku diterima nggak ya? Ini pendapatku diterima apa enggak gitu. Jadi kalau minder ya minder, tapi nah itu organisasi itu tujuan itu ya biar kita bisa percaya diri gitu, mengikis rasa minder. Berproses gitu ya. Betul. Ada nggak sih tips dari kalian buat teman-teman gitu, buat nggak minder, buat kita harus banget percaya diri di depan umum kayak gitu, ada nggak? Ada sih pasti, tapi yang namanya merubah kebiasaan kita udah lama netap diri kita kan lama ya, maksudnya nggak instan gitu. Nah itu kita ya saling mengingatkan aja, terus juga ada niatan dari kita gitu loh, aku mau biar nggak minder lagi, harus diasah sih semuanya itu karena kebiasaan, harus dibiasakan. Sama Niat. diri nih. Iya. Oke, keren sih jawabannya, mantap. Nah, selanjutnya kita nyinggung tentang jurusan kita tercinta nih, yaitu kesehatan masyarakat. Pertanyaan buat Pak Kahim dan Bu Wakahim ya. What do you think about public health? Bukain dulu ya. Oke, untuk public health sendiri, kesehatan masyarakat yang aku tahu ya, itu merupakan sebuah jurusan. Kalau aku sendiri pribadi, first impression aku dengan kesehatan masyarakat itu pasti tentang pengabdian masyarakat yang bakal sering terjun di masyarakat secara langsung gitu. Kita melakukan penyuluhan, melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan, gimana sih cara mencegah suatu penyakit, atau sosialisasi mengenai imunisasi, dan banyak lagi. Pokoknya public health itu sebenarnya luas banget ya kalau kita cari satu-satu, tapi untuk concernnya sendiri itu pasti lebih ke pengabdian sih menurut aku gitu. Terus Pak Kahim. Kalau dari saya sendiri tuh sebelum masuk ke Kesmas tuh masih awam mengenai kesehatan masyarakat. Ya, tapi setelah masuk tuh sudah sedikit mengetahui itu Kesmas tuh kayak suatu jurusan yang
kayak kedokteran tapi bukan gak kayak kedokteran juga, tapi iya sih. lebih mensosialisasi, lebih Bersifat untuk mencegah Iya. gitu ya. ketimbang dokter kan itu mengobati. Yes, betul. Ya. Juga masih juga ada jurusan-jurusan lain. Oke, oke. Dan kalian bangga nggak sih bisa masuk dan belajar tentang public health? Ya bangga sekali sih karena juga melatih omongan juga keterampilan kita untuk mensosialisasi masyarakat. Yes. Ya tentunya bangga dan semakin penasaran gitu. Kita kan masih semester 3 ya, pasti masih jauh banget, kita masih 5 semester lagi. Itu pasti banyak ilmu yang bakal nantinya kita dapat. Itu makin penasaran sih, apa aja sih sebenarnya lingkup Kesmas yang belum kita ketahui gitu. Untuk bangga ya bangga lah pastinya. Iya, semakin penasaran gitu ya. Ya dong. Iya. Kan ini kalian udah bangga nih ya, Wah. udah masuk Kesmas udah Aduh. bangga. Kalau boleh tahu awalnya itu kalian itu keterpaksaan atau benar-benar aku pengen masuk Kesmas nih kayak gitu. Kalau boleh tahu awalnya gimana sih? Kayak wawancara banget gitu ya. Ya emang kita Aduh. nyinggung. Oke, kalau aku pribadi itu nggak keterpaksaan, tapi juga nggak tahu banget awalnya. Kayak awalnya ini jujur ya, dulu itu pengen banget masuk, kalau di Unikal itu ekonomi sih, lebih ke ekonomi, karena mungkin kan kita juga udah tahu banget lah ekonomi itu pasti kayak kerjanya di perusahaan, terus tentang uang-uangan. Pusing ya, Bu. Dan kayak asik gitu, aku pengen banget kerja di perusahaan gitu dulu. Tapi aku juga dengar-dengar dari itu sih sekitar aku, kayak bude aku tuh bilang itu loh Pekalongan masih butuh banget tenaga Kesmas gitu. Habis itu aku nggak tahu sama sekali Kesmas tuh ngapain aja. Ini aku kan cari-cari tuh di Google Kesmas tuh ngapain aja. Ternyata nggak kalah bagus kok sama yang jurusan-jurusan yang udah familiar buat kita kayak ekonomi, hukum. Kesmas juga banyak banget. Kalau kalian cari dari prospek kerja tuh banyak banget prospek kerja yang bisa kita dapetin dari Kesmas gitu. Jadi bukan keterpaksaan, tapi aku juga nggak tahu sih awalnya Kesmas tuh apa gitu. Udah mateng ya berarti ini ya. Insya Allah. Kalau untuk Pak Kahimnya gimana? Kalau dari saya tuh awalnya tuh ya agak kurang minat sendiri sih mengenai Kesmas. Kan juga minat itu awalnya teknik, kan mesti lagi Biasa ya cowok ya. cowok kan dasar tahu sendiri Iya, kan. tahu sendiri lah. Iya itu. Tapi setelah ada masukan dari kakak sama om ya ada sedikit gitu Ahnya itu apa gak? Minat ya. minat. Berarti gitu ya. Terguncang niatnya ya guys. Ada dorongan pastinya Iya. ya. Terus Kak, ini kalian berarti angkatan 2019 kan ya? Iya. Udah 1 tahun kenal Kesmas gitu. Terus ada nggak sih? Aku prospek kerjanya nanti mau ini, terus peminatannya mau ini, udah kebayang gitu apa belum? Kalau aku sih udah prospek kerjanya tuh kayak kan K3 Oh tuh. iya. I see. Itu bayarannya tinggi guys. K3 kan prospek kerjanya kan di kayak PLTU Banyak lah. pelabuhan. Sedangkan epidemiologi kan kayak Lab gitu kan ya, lain iya, sebagainya. Oke, kalau aku sendiri, aku minatnya ada 2 sih, antara K3 juga, tapi aku lebih condong ke AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan, karena aku lebih suka yang data mendata gitu. Aku suka banget kayak ya data aja, mendata suatu hal yang terjadi gitu. Terus kalau prospek kerjanya aku pengen kerja kalau nggak di dinas kesehatan, di rumah sakit, pokoknya bagian administrasi lah gitu. Kayak di dalam kantor gitu ya. Iya, karena aku Adem. dari awal Dari awal bisa. udah ngincer yang di kantor gitu ya, Bu. Kayaknya Adem iya, ya, Wak. Bun. Berarti ini Kesmas itu aslinya bener-bener menyenangkan gitu ya. Iya. Mungkin dari Pastilah. pandangan dari luarnya itu kayak tabu kayak gimana Iya, gitu. karena apa ya, mungkin edukasi sih menurut aku, edukasi dari masyarakat sekitar juga belum ada yang menyiarkan lah, menyuarakan bahwa Kesmas tuh sebenarnya nggak nggak sekecil itu gitu loh. Kayak masih awam banget beneran. Waktu ditanyain kamu jurusan apa, Kesmas. Kesmas, oh kayak dokter ya gitu. Bukan, sebenarnya kita tuh malah
jadi garda terdepan nggak sih? Contohnya sih kayak COVID sekarang itu kan kayak lebih ke pencegahan gitu Yes, kan. betul. Ya. Jadi emang kita tuh lebih ke garda terdepan. Jadi kalian tuh jangan pernah mandang kesmas ngapain sih kerjanya nggak ada gitu. Apalagi kalau kalian mikirnya kayak habis kuliah kerja dapat gaji gitu kan. Yes. Jangan salah, K3. Oh, mantep. Gitu. Nah, kan ini udah nyangkut tadi. Apa Wakahimnya bilang nih, katanya edukasi. Edukasi, kalau menurut kalian itu gimana sih cara menyampaikan bahwa Kesmas ini ada, Kesmas ini bagus, Kesmas ini prospek kerjanya itu bakalan wow gitu loh buat mereka yang belum tahu, mereka yang mungkin mau masuk Kesmas tapi masih apa sih ya gitu. Cara nyampainya gimana biar kita itu banyaklah peminatnya gitu loh. Biar mereka tahu Mm-mm. dan mau. Gimana Pak Silakan. Kahim? Promosi. Aduh. Dari sisi laki-laki mungkin dari cara penyampaian pasti beda gitu. Yes. Kalau dari saya sendiri tuh kayak mempromosikan Kesmas ke masyarakat, mengedukasi bahwa Kesmas itu ada, juga bukan hanya dokter, perawat, terus apa lagi sih? Kalau Kayak kesehatan tenaga fisio, analis gitu, iya. fisio. Kan kita lebih ke cenderung ke pengabdian, sosialisasi Langsung lah ke ke masyarakat, masyarakat gitu. langsung ketimbang melakukan Pengobatan. pengobatan dan sebagainya. Iya, kalau aku sendiri cara aku biar mengedukasi teman-teman itu untuk cara edukasi aku sendiri itu apa ya? Pasti pertama kita juga harus membuktikan sih, nggak cuma ngomong, ngerti nggak sih kayak misal nantinya ya aku jadi SKM nih, amin ya Allah, SKM terus habis itu nggak cuma jadi SKM aja, cuma titel doang gitu. Jadi aku harus mencetak prestasi, entah prestasi yang dari univ atau dari luar. Karena kenapa? Karena setiap orang ketika kita menasihati atau memberikan pelajaran edukasi ke orang itu, kalau kita nggak ada misal alah kamu kayak gitu, nggak ada pencapaian apapun gitu kan, iya, pasti kan betul. kayak menyepelekan gitu. Jadi dari kitanya sendiri juga harus ada pencapaian khusus, sehingga ketika orang-orang ingin melakukan apa sih namanya menangkal ya, menyangkal lah ya, untuk menyangkal pendapat kita itu tuh kita udah ada bukti gitu loh. Ini loh Kesmas sudah ada kayak sosok yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi dari aku sendiri mungkin kita juga harus melakukan pencapaian yang tentunya nggak mudah gitu. Jadi untuk edukasi orang tuh sebenarnya nggak gampang, tapi ya nggak sulit juga gitu. Kan juga nanti pas semester 4 Bu, sih sama 5 PBL kan. Oh iya, Jadi itu sama kita PBL. tunjukkan bahwa Kesmas tuh bisa mampu apa-apa itu. Iya betul. Yes, betul. Bukti nyata Iya. ya tentunya Iya, ya. nggak cuma ngomong doang. Om Dok. Terus kan ini berarti kalian itu kan sebagai mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat ya. Itu ini kan lagi pandemi. Ya. Terus menurut kalian itu pandemi kayak gini tuh nyangkut nggak sih buat kesehatan mental para pelajar kayak gitu? Kan tugas banyak. Terus deadline-nya kan, terus Parah itu sih. Kita juga ngerasa ini. nyangkut banget nggak sih menurut kalian itu? Apalagi liburan semakin menggoda. Menipis, aduh. Aduh. Iya sih, jujur kalau aku pribadi sangat-sangat berpengaruh. Jadi pinter-pinternya kita buat ngelola mental kita lah, dikuat-kuatin pokoknya. Bismillah, sambil berdoa juga semoga pandemi selesai gitu, berakhir gitu. Karena gini, kalau nggak ada tugas kita juga susah kan, dari dosennya juga mungkin. Nah kalau nggak ada tugas harus ngapain lagi, karena kita juga terkendala jarak, terus sinyal juga pasti susah, pendapatan orang tua juga nggak stabil untuk beli kuota dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri juga nggak boleh merasa menyepelekan kuliah online atau sekolah online gitu. Ya harus di manajemen waktu lah, Iya. harus pinter-pinter bagi waktu. Pak Kahim gimana tanggapannya? Sama sih. Sama ya? Iya, tapi kan lebih mengolah pikiran kita, jangan stres. Kalau stres Boleh lah buat Ya, cari-cari refreshing. hiburan gitu, boleh. ke gunung apakah mana kayak ke Tetap pantai, harus sesuai Protokol kesehatannya ya. Iya. jaga laksanakan 3M. Yes, 3M. Apa aja Pak Kahim 3M-nya? Memakai Pakai masker, mencuci tangan, menjaga menjaga jarak. jarak. Iya, mantap.
Nah, yang terakhir, apa sih pesan dari kalian untuk teman-teman semua terkait situasi saat ini agar mereka tetap semangat menggapai cita-citanya? Kalau dari saya, pesan saya tuh cuma satu, tetap jaga kesehatan, juga jaga mental, sama jaga fisik. Dah. Ya, selanjutnya. Penting banget sih. Kalau aku sendiri mungkin pesan buat aku juga ya termasuknya, karena kita juga sama-sama lagi menghadapi situasi seperti ini, lagi menuntut ilmu juga. Jadi pesannya ya bener sih, jaga kesehatan fisik maupun mental. Terus kalian juga nggak boleh lengah gitu loh, walaupun mungkin di tempat kalian kayak udah nggak mengerikan kayak dulu, tapi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus kalian harus tetap belajar, tetap ingat bahwa orang tua kalian juga tetap bekerja di situasi seperti ini. Kalian nggak boleh mengecewakan orang tua. Tetap semangat. Semangat ya, semangat. Semangat, guys. Mantep banget nih, nggak salah ya Kak Gin kita undang narasumber dua ini. Iya, keren banget. Oke, cukup sekian podcast season pertama kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sharing-sharing kita ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you podcast selanjutnya. Bye-bye.